Di sini kami akan mempresentasikan materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk memenuhi nilai ujian praktek sejarah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan namaku Syahidah Nuhalatifah dari 12 MIPA 5, absen 31, dan temanku Mutiara Sonia, absen 21. Kita langsung masuk ke materinya aja ya. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi, pasca proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena banyak pihak asing yang tidak menyetujui dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pihak yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia ini masih terus berusaha mengembalikan kekuasaannya. Indonesia terlibat perang melawan Inggris dan Belanda beberapa bulan setelah merdeka. Hal tersebut membuat bangsa Indonesia tidak tinggal diam dan terus berupaya berjuang melawan penjajah. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia bebas untuk menentukan nasib bangsa tanpa harus dibelenggu para penjajah. Wujud perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik yaitu perjuangan dalam bentuk perlawanan bersenjata baik dalam menghadapi Jepang, Sekutu Inggris atau AFNI maupun NIKA. Sedangkan perjuangan diplomasi yaitu perjuangan dalam bentuk perundingan dengan pihak Belanda sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan. Untuk perjuangan fisik, kita akan membahas pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan pertempuran 5 hari di Semarang. Sedangkan untuk perjuangan diplomasi, kita akan membahas perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyan, dan konferensi Meja Bundar. Kita ke perjuangan fisik dulu ya teman-teman. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan oleh sekutu yang dipimpin Brigjen Battle yang dibonceng NIKA dengan sepihak membebaskan tawanan sekutu yang ada di Magelang dan Ambarawa. Tindakan sekutu ini dianggap telah melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Setelah TKR mengadakan konsolidasi, Divisi 5 Kolonel Sudirman memperkuat wilayah Ambarawa dengan taktik supit urang, yaitu dengan menyerang dari berbagai arah. Terjadilah pertempuran yang dahsyat pada tanggal 15 Desember 1945. Dalam pertempuran ini, TKR dibantu kesatuan-kesatuan dari daerah lain, yaitu dari Surakarta dan Salatiga. Pertempuran Ambarawa dimenangkan pihak TKR. Namun, dalam pertempuran tersebut, Kolonel Isdiman gugur dan diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Surabaya. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Mereka menyerbu dan menduduki gedung-gedung pemerintah serta menyebar selebaran yang memerintahkan kepada semua orang Indonesia untuk menyerahkan senjata. Apabila imbauan tersebut dilanggar, maka rakyat Indonesia akan dihukum mati. Rakyat Surabaya menolak imbauan sekutu dan melakukan perlawanan hingga menyebabkan Brigjen Malabi tewas. Nah, penggantinya Brigjen Malabi ini yaitu Maijen Mansert. Dia mengeluarkan ultimatum bahwa siapa yang membunuh Malabi harus menyerahkan diri selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Jika tidak menyerahkan diri, maka pasukan sekutu akan menyerang kota Surabaya. Karena ultimatum tersebut tidak digubris oleh rakyat, maka pada tanggal 10 November 1945 meletuslah sebuah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Lebih dari 10.000 orang pasukan, para pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo berjuang habis-habisan dengan semangat maju terus pantang mundur, lebih baik mati daripada dijajah. Hampir 3 minggu lamanya Surabaya digempur oleh Inggris. Namun, karena pihak Inggris memakai senjata modern, maka kita terdesak dan pasukan kita menyebar ke Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan. Untuk memperingati banyaknya korban yang gugur dalam pertempuran ini, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Bandung Lautan Api. Awalnya, tanggal 12 Oktober 1945, Sekutu meminta izin pada pemerintah Indonesia untuk memasuki Bandung dengan tujuan untuk mengurus para tawanan Jepang.
Lalu pada tanggal 23 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar mengosongkan Bandung Utara dari pemuda bersenjata. Tetapi ultimatum itu tidak dihiraukan oleh pemuda Bandung. Terjadi pertempuran besar yang dimulai tanggal 1 Desember 1945. Tentara Sekutu terdesak dan meminta bantuan pemerintah Indonesia di Jakarta untuk menghentikan pertempuran dengan alasan upaya mereka untuk melucuti tentara Jepang terganggu. Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan Sekutu dan meminta agar pasukan kita mengosongkan kota Bandung. Lalu pada tanggal 24 Maret 1946, para pejuang Bandung meninggalkan kota. Tetapi sebelum itu, mereka membumi hanguskan kota Bandung beserta semua barang, bangunan, gedung yang dapat dimanfaatkan oleh musuh untuk dijadikan markas mereka. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milis BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Inggris mendarat di Medan dipimpin oleh Brigjen Kelly. Awalnya untuk membebaskan tawanan Belanda yang ditahan oleh Jepang. Banyak tahanan yang kemudian dipersenjatai kembali oleh Sekutu atau NIKAP. Pada tanggal 13 Oktober, terjadi insiden dalam sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Tentara Belanda menginjak-injak bendera merah putih yang membuat para pemuda Indonesia menjadi sangat marah. Hotel tersebut dikepung oleh para pemuda dan terjadilah pertempuran yang sengit. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya pada Sekutu, namun tidak pernah dihiraukan oleh rakyat. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka di Medan dan sekitarnya. Sekutu pada tanggal 10 Desember 1945 melakukan serangan besar-besaran terhadap kota Medan hingga jatuh ke tangan Sekutu atau NIKAP. Nah, untuk melanjutkan perjuangan di Medan pada bulan Agustus 1946, dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap Sekutu wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi karena amarah para pemuda tersulut oleh kabar tewasnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang, di mana Dr. Karyadi pada waktu itu tengah melakukan perjalanan ke reservoir Siranda guna memastikan berita bahwa Jepang telah meracuni sumber air tersebut. Pertempuran ini makin memanas ketika pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara Jepang mengumumkan gencatan senjata, namun diam-diam melaksanakan serangan ke berbagai kampung. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran sengit dan intens terus terjadi di seluruh penjuru kota Semarang. Pertempuran yang berlangsung hingga 5 hari ini memakan korban sebanyak 2.000 jiwa warga Semarang dan sebanyak 850 tentara Jepang. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu melalui perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ini bisa dipahami sebagai upaya-upaya perundingan. Nah, di sini yang pertama ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 15 November tahun 1946 di Linggarjati dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Gilhern. Nah, berikut ini beberapa keputusan dari perundingan Linggarjati. Yang pertama adalah
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Padahal Indonesia itu sendiri sebenarnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tetapi Belanda hanya ingin mengakui ketiga wilayah tersebut. Jadi semakin sempit ya wilayahnya. Kemudian Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Nah, ini merupakan konsep negara federal. Itu sudah dibicarakan sejak Perjanjian Linggarjati, meskipun baru akan disahkan pada perundingan-perundingan selanjutnya. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Walaupun wilayah kita diakui, tetapi kita tetap berada di bawah kerajaan Belanda. Nah, itu tadi adalah hasil perundingan Linggarjati. Kemudian ada Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Nah, berikut ini beberapa hasil perundingan Renville. Yang pertama, wilayah yang diakui Belanda mengalami penurunan lagi dan hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa. Nah, kemudian ada perjanjian lanjutan, yaitu Perundingan Rumroyen. Perjanjian Rumroyen diadakan tanggal 14 April tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochrane dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Dalam perundingan Rumroyen, masing-masing pihak mengajukan pernyataan. Maksud dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam perundingan ini, Indonesia menyatakan Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Kesediaan mengadakan penghentian tembak-menembak, kesediaan mengikuti konferensi meja bundar setelah pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta, bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum. Nah, sedangkan pernyataan dari delegasi Belanda ialah menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Nah, dari dua usulan tersebut,
akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei tahun 1949. Kesepakatan antara lain, yang pertama, pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan. Kemudian, pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta. Dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Kemudian, yang terakhir ada konferensi meja bundar ya. Konferensi meja bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem-Royan. Konferensi meja bundar merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Kegiatan konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Dalam konferensi meja bundar tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI. Nah, berikut ini adalah para delegasi yang hadir dalam konferensi meja bundar. Di Indonesia sendiri ada Muhammad Hatta, Muhammad Rom, dan Supomo. Kemudian BFO dari Pontianak sendiri ialah Sultan Hamid II. Lalu, Mr. van Marsieven dari Belanda. Dan yang terakhir, Critchley perwakilan dari UNCI. Kemudian, apa saja keputusan dari konferensi meja bundar? Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Kemudian, antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Jadi, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama agar kedudukannya sederajat. Lalu, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Kemudian, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KENIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Kemudian, apa saja dampak dan pengaruh konferensi meja bundar bagi rakyat? Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Kemudian, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir ialah bentuk negara serikat sendiri tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Wah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video pembelajaran hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih.